Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Dan pada saat ini baik bila kembali di saat-saat yang terindah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menundukkan kepala, ingin bercermin dari firman Tuhan, agar kehidupan kami kian hari kian dibentuk makin serupa dengan Kristus. Ya Roh Kudus, dengan urapan-Mu kami percaya dimampukan mengerti pengajaran dari firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita malam ini diberi judul Firman Tuhan sebagai cermin. Diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan adalah sangat baik. Tapi tidak cukup hanya mendengar dan membaca firman Tuhan. Kita harus melakukannya. Banyak orang yang berpandangan keliru bahwa yang membuat mereka bertumbuh dan mendapat berkat Allah ialah dengan khotbah-khotbah yang baik, dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Saudaraku, berkat bukan dari mendengar, tapi melakukannya dengan melakukan firman Tuhan. Dan seperti pada bagian sebelumnya, Yakobus mengumpamakan firman Tuhan sebagai benih, tetapi pada bagian ini ia mengungkapkannya atau mengumpamakannya sebagai sebuah cermin. Tujuan utama cermin adalah untuk melihat diri kita sesungguhnya, melihat seberapa bersih dan bagaimana wajah kita, rupa kita. Apabila kita melihat diri sendiri ke dalam firman Tuhan Allah sebagai cermin, maka kita akan melihat diri kita sebagaimana adanya. Dan itu menjadi penting. Saudara, kita ingat ketika Nabi Nathan dengan Daud dalam 2 Samuel pasal 12 membantu kita melukiskan bagaimana kebenaran itu, bahwa melakukan firman Tuhan itu menjadi sangat penting. Kita ingat dalam cerita itu, Nathan menceritakan domba betina yang dicuri, dan Daud sangat marah akan dosa yang digambarkan itu. Tapi kemudian Nathan mengatakan, engkaulah orangnya. Kata Nathan ini sungguh-sungguh memperlihatkan kepada Daud tentang cermin, firman Tuhan sebagai cermin. Dan Daud segera saja mengatakan berdosa, bertobat, dan dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu begitu penting buat kami. Kami perlu membaca, mendengarkannya, dan lebih jauh daripada itu menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan demikian kami setiap hari bercermin di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunan firman Tuhan itu kiranya telah menjadi sebuah cermin dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Di tempat di mana kami berkarya, di tempat kami melayani, di tempat kami berjuang. Tulisan-tulisan kami, karya-karya kami menjadi sebuah cermin yang menggambarkan betapa indahnya kehidupan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan pada malam ini kami berdoa untuk saudara kami yang masih sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kedukaan, dengan tantangan-tantangan ekonomi, dan berbagai macam persoalan yang sedang kami geluti. Dalam terang firman-Mu kami melihat bahwa Engkau tidak berdiam atas masalah kami. Tuhan akan menolong
mengasihi kami dalam segala keberadaan. Dan karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala juang kita, mari pada malam ini membuka hati di hadapan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.